Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Sam Singo, tentunya masih di dalam channel Singo Deso. Nah, kali ini saya berada di sekitaran pabrik saya. Di lokasinya seger banget ya, di persawahan, dan saya teringat kembali pada saat waktu dulu bekerja di Jepang, yaitu di Hatake, dan eh, akhirnya ketangkap. Oke, dalam video kali ini channel Singo Desa mengajak panjenengan yang berada di Jepang ya, terutama yang ilegal atau swasta, untuk berbagi cerita, tips dan trik untuk sebagai seorang tenaga kerja ilegal, ketika harus siap segalanya dalam menghadapi biasanya ketangkap oleh imigrasi ya. Nah, oke, tak ceritakan seperti ini. Tak letakkan dulu kameranya. Sebenarnya video ini saya buat adalah berdasarkan pertanyaan dari subscriber saya, yaitu channel Rizky Zambirak, yang menanyakan bahwa, Mas, ditangkap di penjara berapa tahun, terus dideportasi, apa masih mengeluarkan biaya? Nah, seperti itu saya jawab melalui video ini. Nah, channel Singo Deso kali ini akan berbagi info kepada panjenengan yang ilegal di Jepang, terutama karena ini berdasarkan pengalaman saya, dan tips dan trik ini sudah saya lakukan di Jepang, dan alhamdulillah waktu di Jepang saya ketangkep waktu itu. Yang lainnya di penjara imigrasi itu ada yang 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun. Akan tetapi saya dari beberapa teman itu paling cepat sendiri pulang ke Indonesia, yaitu sekitaran cuman 1 minggu atau sekitar 7 hari. Nah, tips dan trik itu saya bagi kepada panjenengan yang ada ilegal di Jepang, tetapi semoga panjenengan tidak ketangkap dan pulang sesuai dengan keinginan panjenengan semuanya. Nah, tips dan trik itu seperti ini. Yang pertama adalah panjenengan kalau kerja, terutama saya waktu itu kerjanya di Hatake ya, di sawah, dan saya ketangkap waktu itu waktu kerja di sawah, dan alhamdulillah waktu itu bekerja bersama 15 orang, yang ketangkap adalah 3 orang termasuk saya. Nah, bagaimana tips dan triknya agar cepat-cepat diproses sesuai dengan hukum di Jepang dan dipulangkan secepat mungkin setelah ketangkap? Yang pertama adalah panjenengan harus siap sedia setiap bekerja itu selalu membawa. Yang pertama adalah KTP Indonesia yang masih hidup. Yang kedua adalah paspor Indonesia harus masih hidup. Terus yang ketiga adalah uang tiket untuk beli tiket untuk terbang ke Indonesia. Nah, ketika ketiganya itu sudah siap dan panjenengan sudah, intinya harus selalu dibawa, nempel di badan, baik itu kemanapun panjenengan pergi, belanja ataupun nyantai ataupun ke tempat kerja, terutama waktu kerja ya, karena di luar rumah. Nah, itu harus selalu panjenengan bawa dan nempel di badan. Kalau saya terus terang saya bikinkan alat tersendiri ya, itu saya masukkan ke dalam kantong, paspor sama uang tiket untuk beli tiket. Untuk beli tiket waktu itu berapa saya lupa, intinya untuk beli tiket sekali jalan dari Jepang ke Indonesia. Terus kemudian adalah KTP Indonesia harus masih hidup, harus selalu dibawa. Saya jadikan satu, saya modif sedemikian rupa, saya tempelkan di badan melalui sabuk ataupun apa, yang penting itu tidak lepas dari badan saya. Jadi sewaktu-waktu ada imigrasi dan ya ketangkap, intinya ketangkap imigrasi itu kita sudah siap dan sedia untuk diproses secara hukum di Jepang. Apapun yang diperlukannya, saya kira yang paling penting adalah itu, ketiganya itu. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman saya, baik itu yang teman-teman saya di penjara imigrasi ya, itu ada dari Iran ada, terus dari Amerika juga ada, terus dari mana ya, Filipina ada, malah itu Filipina sudah 5 bulan di penjara. Terus dari Myanmar ada, dan saya dari Indonesia. Dan ketepaan saat itu
saya ada cewek dan saat itu saya paling cepat sendiri diproses secara hukum dan pulang ke Indonesia. Nah, dengan demikian saya berharap kepada panjenengan semuanya meniru cerita saya ini, pengalaman saya ini ya, dan semoga bermanfaat. Dan saya juga berharap panjenengan tidak ketangkep, akan tetapi pulang secara sukarela dan sesuai dengan panjenengan yang harapkan berapa lama di Jepang ya. Tapi saat ini saya berada di Korea secara resmi. Oke, demikian kawan, semoga pengalaman sekelumit ini bisa membuat bisa berbagi cerita, berbagi info kepada panjenengan yang terutama yang ilegal di Jepang agar selalu siap sedia. Dan pengalaman saya ini semoga menjadi sebuah info yang bermanfaat. Dan cukup sekian info dari saya. Apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.